Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis tari yang akan disampaikan saya dan rekan-rekan saya, yang dimulai dari teman saya yang bernama Dorlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis tari. Pada dasarnya, seni tari dapat dikelompokkan menjadi dua jenis tari. Dari kedua jenis tari itu, maka kita bisa mengetahui perbedaan dari seni tari tersendiri. Dua macam perbedaan itu bisa dilihat dari jumlah penarinya dan macam genre atau alirannya. Yang pertama, tari berdasarkan jumlah penarinya. Dalam sebuah tarian pasti ada subjek utama yang menjalankan tarian tersebut. Subjek tersebut adalah penari. Yang lainnya hanya pendukung agar lebih terlihat indah saja, seperti para pemain musik yang mengiringi tari tersebut dan lain sebagainya. Maka dari itu, tidak akan dikatakan seni tari jika subjek utamanya tidak ada. Dalam hal ini, maka dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Berikut penjabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Siregar, NPM 2014-0211. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tari. Dalam tarian, unsur-unsur tari yaitu suatu gerakan dapat dikatakan sebagai tari jika memenuhi 3 unsur utama, yaitu unsur tersebut meliputi gerakan, iringan, dan ekspresi. Jika tak memiliki salah satu dari 3 unsur ini, maka mereka tidak akan digolongkan sebagai tarian. Unsur tarian yang pertama yaitu gerakan. Unsur gerakan atau yang juga biasa disebut dengan iraga atau raga merupakan unsur tari berupa gerakan tubuh. Gerakan tersebut dapat dilakukan dalam posisi berdiri ataupun duduk. Hal yang terpenting dari sebuah tari ialah dari gerakannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang yang dan janggalnya dapat disampaikan oleh teman saya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Meha, NPM 2014-0214. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul seni irama, tari dan irama. Di sini saya akan membahas tentang irama, yaitu irama sebuah tari sebuah tari harus memiliki unsur irama atau menyatukan gerak dengan pengiringannya, seperti tempo atau ketukan tiap gerakan. Iringan internal dapat berupa suara dari nyanyian atau tepukan tangan penari. Yang kedua itulah rasa. Rasa dalam tarian berarti sebuah tarian harus mampu mempresentasikan perasaan dalam jiwa. Rasa pada tarian sering dikaitkan dengan ekspresi. Ekspresi dalam sebuah tari memiliki peran penting untuk mewakili pesan dan makna kepada penonton. Dengan gerak, irama, dan rasa tarian dapat mengungkapkan sebuah pesan terdiri dan memiliki nilai seni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, NPM 2014-0209. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tari tunggal atau tari solo. Tari tunggal ini biasanya ditarikan oleh hanya satu orang. Nah, itu bisa perempuan dan bisa laki-laki. Contohnya seperti penari Gatotkaca yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah tari berpasangan atau duet. Biasanya penari ini bisa ditarikan oleh perempuan ke perempuan ataupun laki ke laki-laki ataupun campuran. Nah, contohnya adalah tari topeng asalnya dari Jawa Barat. Yang ketiga adalah tari berkelompok atau tari grup.
Biasanya tarian ini dibawakan oleh banyak orang atau biasanya berkelompok, baik itu perempuan semua, laki-laki, ataupun campuran. Contohnya adalah tari saman berasal dari Aceh. Nah, yang kedua itu adalah tari genre atau alirannya. Seni tari juga dibedakan berdasarkan genre atau alirannya. Dalam hal ini mencakup aliran gerakan tarian itu sendiri dan variasinya musik yang dibawakan. Aliran ini tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Shanturi, NPM 20140217. Saya akan menjelaskan tentang seni atau tari tradisional. Seni tari tradisional yaitu tarian yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman dahulu, yang dilestarikan lalu menjadi budaya di sebuah daerah. Dalam tarian tersebut terdapat nilai, filosofi, simbol, dan unsur religius. Tari tradisional biasanya tidak berubah dari masa ke masa, dari segi pakaian, rias, kostum, dan tarian itu sendiri. Karena tarian seperti ini biasanya salah satu tujuannya adalah agar tetap terjaga dan tidak hilang dimakan zaman. Tari tradisional klasik, tari ini merupakan tarian tradisional yang dikembangkan oleh kalangan bangsawan atau keraton saja. Dikatakan bahwa tarian ini tidak boleh diganti gerakannya, pun juga semua jenis tradisional memang tidak bisa diganti gerakannya. Jika tarian tersebut diganti atau hanya sekedar ditambah, yang isi tarian tersebut adalah budaya kerajaan, maka hanya akan merusak nilai sebuah tarian itu sendiri. Nama saya Stella Octavia Pasaribu, NPM 20140207. Di sini saya akan menjelaskan ciri seni tarian yang dari kelompok kami, kelompok 8. Ciri seni tarian tradisional klasik adalah tarian yang bernuansa anggun dan berwibawa. Juga jubah dan aksesoris mewah yang dikenakan oleh para penari. Biasanya, tarian ini diadakan untuk menyambut sebuah tamu, kehormatan atau berkebangsaan. Contoh dari tarian ini adalah tari bedaya Serimpi asal Jawa Tengah dan tari Sanghyang asal Bali. Tari tradisional kerakyatan kebalikan dari tari tradisional klasik. Tari tradisional kerakyatan justru dikembangkan dari masyarakat kaum bawah atau rakyat biasa. Terus berbeda dengan tradisional klasik, tarian yang satu ini gerakannya tidak terlalu baku. Bahkan bisa disatupadukan dengan gerakan baru yang lebih menarik. Karena tarian ini tidak harus memiliki syarat yang berbelit untuk melakukannya, dari segi gerakan maupun penampilan. Tari tradisional kerakyatan biasanya dilaksanakan atau diadakan dalam bentuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Agustina Hasibuan, NPM 20140216. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi kami, yaitu riasan dan iringan musik dalam tari kreasi baru juga sangat beragam, tergantung dengan tema dan tujuan yang ingin dibawakan oleh penari tersebut. Tari kreasi baru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tari kreasi baru pola tradisi dan tari kreasi baru pola non-tradisi. Tari kreasi baru pola tradisi, tari seni ini adalah menggunakan sentuhan unsur tradisional, baik itu gerakannya, rias, dan kostum iramanya. Ada nilai-nilai tradisi yang dibawakan dalam tarian jenis ini. Tari kreasi baru pola non-tradisi. Sebaliknya, tarian ini adalah tarian yang tidak menggunakan sama sekali unsur tradisional dalam tariannya, baik itu gerakannya, rias, dan kostum
kostum iramanya. Dari sini kita bisa mengertikan bahwa tarian ini adalah tarian Batur yang cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmedi Siregar, NPM 19141002. Kami dari kelompok 8, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah sebuah tarian koreografi atau juga disebut penata tari. Seni gerakan yang ditampilkan juga sudah jauh dari kaku. Gerakan yang ditampilkan bersifat bebas, tapi masih berupa dalam keindahan gerakan tari yang estetis dan indah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Artika, NPM 201140208. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang tari kontemporer. Tarian jenis merupakan sebuah tarian yang menggunakan gerakan-gerakan yang bersifat simbolik, unik, dan mengandung pesan tertentu di dalamnya. Nama musik yang digunakan juga tidak biasa, cukup dibilang unik, mulai dari musik flutilops yang diambil dari teknologi musik digital. Riasan wajah dan kostum dari tarian ini juga terbilang aneh sesuai dengan tema yang dibawakan. Terbilang aneh mungkin karena dari tarian ini yang biasanya membawakan sebuah gerakan berbentuk mengenang sebuah perjuangan seorang tokoh atau kejadian gak hari tertentu yang mana meninggalkan cerita khusus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Tari tunggal. Tari tunggal atau solo merupakan jenis tari yang diperagakan oleh satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh dari jenis tari tunggal di Indonesia adalah tari golek di Jawa Tengah. Nomor 2, tari berpasangan. Tari berpasangan atau duet adalah jenis tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan. Contoh dari jenis tari berpasangan adalah tari topeng dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakin Rizky Asibuan, Prodi PGSD kelas 2D, NPM 20140215. Di sini saya akan meneruskan tentang materi yang dibacakan oleh saudari Susi Siregar, yaitu nomor 3, tari kelompok. Tari kelompok atau grup koreografi merupakan jenis tari yang diperagakan lebih dari 2 orang atau secara berkelompok. Yang keempat, tari kolosal atau tari yang dilakukan secara massal lebih dari banyak kelompok dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.